Perkenalkan, nama saya Swasita Triwidianggita Cahyani, NPM 23170510118. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTP saya sebagai tugas pengganti pertemuan responsi. Di sini terdapat 4 soal. Untuk soal yang pertama, buatkan sebuah kelas template dengan template satu parameter yang bernama trapezoid yang mempunyai atribut B1, B2, dan height dengan catatan masing-masing atribut tersebut adalah publik. Nah, ini untuk jawaban saya. Jadi di sini kita gunakan include IOStream untuk memasukkan file header IOStream yang berisi definisi fungsi dari input-output standar. Kemudian using namespace std ini didefinisikan untuk mengimpor seluruh namespace std dan memungkinkan penggunaannya tanpa menuliskan std. Kemudian template kelas T, kelas trapezoid, ini merupakan deklarasi kelas template bernama trapezoid. Kelas ini mempunyai 3 atribut yaitu B1, B2, dan head yang semuanya bertipe T. Nah, tipe T ini merupakan tipe data yang nantinya akan ditentukan saat kita menginstansikan objek dari kelas trapezoid. Jadi, kelas ini template kelas ini tuh bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dengan tipe data yang fleksibel tergantung pada tipe data yang disediakan. Sehingga akan menghasilkan output sebagai berikut. Di sini menggunakan tipe data integer sehingga menghasilkan B1 sama dengan 10, B2 sama dengan 210, dan height sama dengan 15. Kemudian untuk soal yang kedua itu merupakan lanjutan dari soal sebelumnya, yaitu ubah akses atribut pada kelas sebelumnya menjadi private, kemudian buatkan 2 tipe konstruktor. Untuk konstruktor pertama itu tidak ada parameter dan set nilai default masing-masing atributnya menjadi 10. Kemudian konstruktor yang kedua itu dibuat menggunakan parameter untuk mengatur nilai pada atribut. Setelah membuat konstruktor, juga diminta untuk membuatkan metode setter dan getter untuk masing-masing tiap atribut dengan akses publik. Jadi, ini jawabannya sama seperti sebelumnya. Pertama-tama kita deklarasikan include IOStream untuk memasukkan file header IOStream yang berisi definisi fungsi input-output standar. Kemudian using namespace std ini didefinisikan untuk mengimpor seluruh namespace std dan memungkinkan penggunaan fungsi dan kelas tanpa menuliskan std. Nah, di sini juga ada template kelas T, kelas trapezoid sama seperti sebelumnya. Kelas T ini merupakan tipe data yang memungkinkan atau sifatnya fleksibel. Jadi bisa tipe data apa aja digunakan seperti integer, float, atau double atau tipe data yang lain. Nah, di sini atribut B1, B2, dan head ini diubah menjadi private dari yang sebelumnya bersifat publik. Kemudian juga ada akses publik yang dimana isinya terdapat konstruktor, getter, dan setter. Di soal diminta untuk membuatkan konstruktor dengan konstruktor tidak ada parameter, yaitu ini trapezoid dalam kurung sama dengan titik 2 B1 dalam kurung 10, B2 dalam kurung 10, height sama dengan 10 tutup kurung kurawal. Kemudian ini merupakan konstruktor default yang menginisialisasi nilai B1, B2, dan height ini dengan nilai default masing-masingnya 10. Kemudian untuk konstruktor yang kedua yaitu dengan parameter yaitu trapezoid TB1, TB2, TH, dan seterusnya. Ini memungkinkan untuk menginisialisasi nilai dari B1, B2, dan height itu sendiri. Kemudian setelah membuat konstruktor, kita diminta untuk membuat metode getter dan setter. Nah, metode getter ini dibuat untuk mengambil nilai dari masing-masing atribut. Jadi, tget B1 ini digunakan untuk mengambil nilai dari B1,
The get base 2 ini digunakan untuk mengambil nilai base 2 dan get height digunakan untuk mengambil nilai height. Begitupun dengan setter. Setter ini digunakan untuk mengubah nilai dari masing-masing atribut. Jadi, setter base 1 ini digunakan untuk mengubah nilai dari base 1, setter base 2 digunakan untuk mengubah nilai dari base 2, dan setter height ini digunakan untuk mengubah nilai dari height. Sehingga menghasilkan output sebagai berikut. Base 1 sama dengan 15, base 2 sama dengan 20, dan height sama dengan 25. Kemudian, di sini base 1 sama dengan 200, base 2 sama dengan 10, dan height sama dengan 10. Kemudian, untuk soal yang ketiga, juga lanjutan soal sebelumnya, yaitu lanjutkan program dari program yang sudah Anda buat sebelumnya. Kemudian, buatkan metode calculate area, calculate parameter, yang dimana calculate area ini berfungsi untuk menghitung luas trapezoid, dan calculate parameter berfungsi untuk menghitung keliling trapezoid. Sama seperti sebelumnya, pertama-tama kita inputkan encode IOStream dan using namespace std. Kemudian template kelas ini sampai sini masih sama dari soal sebelumnya karena ini merupakan jawaban lanjutan. Di sini saya menambahkan void display, di mana void display ini didefinisikan untuk menampilkan nilai dari B1, B2, dan height. Kemudian pada soal diminta untuk membuat calculate area yang berfungsinya untuk menghitung luas dari trapesium. Nah, metode dalam ruas trapesium ini kita mengambil jumlah dari kedua alas yaitu base 1 dan base 2 lalu dikalikan dengan tingginya dan hasilnya kemudian dibagi dengan 2. Nah, dalam implementasi ini base 1 plus base 2 dikalikan dengan height per 2. Kita mengambil nilai dari base 1, base 2, dan height dari objek trapesium, lalu mengalikannya dan membaginya dengan 2 untuk menghitung luas. Nah, kemudian nilai luas ini dikembalikan. Lalu setelah itu juga diminta untuk membuat calculate perimeter untuk menghitung keliling dari trapesium. Nah, dalam trapesium, kelilingnya merupakan jumlah panjang semua sisinya. Nah, dalam kode program ini, sisi 1 dan sisi 2 merupakan panjang dari base 1 dan base 2. Sedangkan sisi ketiga itu merupakan diagonal trapesium yang dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Dari tinggi dan beda antara base 1 dan base 2 yang kemudian dibagi 2. Nah, rumus Pythagorasnya itu seperti ini. Untuk menghitung panjang sisi ketiganya. Setelah mendapatkan panjang semua sisinya, kita bisa mengembalikan jumlah semua sisi tersebut ditambah dengan 2 kali panjang sisi 3 untuk menghitung keliling total trapesium. Sehingga menghasilkan output seperti berikut. Untuk trapezoid 1, area yang dihasilkan yaitu sebesar 20 dan perimeternya sebesar 18,9443. Dan untuk trapezoid yang kedua, luas areanya ini sebesar 100 dan perimeternya sebesar 40. Begitupun yang contoh selanjutnya. Dan ini soal keempat atau terakhir, diminta untuk membuat template kelas layang-layang yang bernama kite dengan ketentuan sebagai berikut. Atribut dari kelas tersebut merupakan diagonal 1 dan diagonal 2 dengan akses kelas private. Terus ada 2 macam konstruktor, yaitu konstruktor tanpa parameter dengan nilai default 10 dan konstruktor dengan parameter. Nanti akan dibuat seperti ini, kemudian diminta juga untuk menginputkan metode setter dan getter, dan metode calculate area serta calculate perimeter. Nah, ini sama seperti sebelumnya.
kita gunakan include IOStream untuk memasukkan file header IOStream yang berisi definisi fungsi input-output standar. Terus include CMAT ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi matematika. Include vector itu didefinisikan untuk mengelola koleksi data, serta using namespace std ini digunakan untuk mengimpor seluruh namespace std dan memungkinkan penggunaan kelas dan fungsinya tanpa menuliskan std-nya kembali. Lalu, kelas kite ini menggunakan template dengan parameter tipe data T yang memungkinkan untuk penggunaan kelas kite ini dengan berbagai tipe data seperti integer, float, ataupun yang lain. Nah, di dalam kelas kite ini terdapat beberapa atribut yaitu diagonal 1 dan diagonal 2 yang dimana ini aksesnya private. Kemudian ada kelas publik juga di mana terdapat konstruktor kite T my diagonal 1 sama dengan 10, T my diagonal 2 sama dengan 10, dan seterusnya, yang merupakan konstruktor dengan nilai default masing-masing atributnya yaitu 10. Setelah itu, terdapat metode yang lain yaitu setter dan getter, di mana metode setter ini digunakan untuk mengubah nilai diagonal dari diagonal 1 dan diagonal yang kedua. Kemudian untuk metode getter, ini digunakan untuk mengambil diagonal 1 dan diagonal kedua. Nah, di sini ada metode calculate area yang digunakan untuk menghitung luas dari layang-layang dengan rumus setengah 0,5 ini atau setengah kali dari diagonal 1 dikalikan dengan diagonal kedua. Lalu di sini juga ada calculate parameter yang dideklarasikan untuk menghitung keliling dari layang-layang. Dan rumusnya sebagai berikut. Jadi rumusnya itu eh, rumus dari keliling ini 2 kali sisi miring ditambah sisi miring. Jadi 2 kali sisi diagonal pertama ditambah diagonal kedua. Nah, ini sisi miringnya itu dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga menghasilkan output sebagai berikut. Nah, untuk kite 1 dengan diagonal 10, diagonal keduanya juga bernilai 10, maka area atau luas yang dihasilkan sebesar 50. Dan untuk keliling atau perimeter yang dihasilkan sebesar 28,2843. Begitupun untuk yang kedua, kite kedua dengan diagonal 1 sebesar 8, diagonal 2 sebesar 10, maka akan menghasilkan luas atau area dari layang-layang yaitu sebesar 40 dan keliling dari layang-layang atau perimeter sebesar 25,6125. Begitupun seterusnya. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.